Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 Persekutuan Kaum Lanjut Usia dengan mengusung tema Lansia Sehat, Tetap Bersemangat, Bersyukur Senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, serta membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maggie Claudia Leona Huai, STH. Ungkapan situasi PKLU. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak hinalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, keponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu. Menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam, ringan penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 pada ayatnya yang ke-6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami
yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang mempedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 5 pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma, terambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 akan menjadi perikop perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini.
Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Bapa Maha Baik, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu jualah yang telah menghantar kami semua ada di hari ini. Kasih-Mu jugalah yang telah menyertai langkah pelayanan Pelkat PKLU GPIB sehingga masuki usianya yang ke-10 tahun. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Dan sekarang kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan hamba-Mu menjelaskannya bagi kami ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Secara khusus bagi para opa oma kami dalam meniti kehidupan lansia mereka dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus. Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat yang mengatakan, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak asing dengan sebuah lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat 344
Ingat akan nama Yesus. Ya, lagunya ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Lagu indah ini diciptakan oleh seorang yang bernama Lydia Baxter, ya, pada sekitar tahun 1870. Lagu yang diciptakannya sebagai sebuah upaya untuk menjadi sebuah sumber kekuatan, ya, yang mengingatkan setiap orang bahwa ketika ada di dalam situasi yang paling berat sekalipun, ketika mereka mengingat nama Yesus, maka mereka akan memperoleh kekuatan. Ya. Eben Tucker ini, Lydia Baxter ini, Bapak Saudara, dia adalah seorang yang bertobat atas penginjilan dari seorang misionaris baptis bernama Eben Tucker, yang tadi saya sudah sebut, Eben Tucker, dan membuat dia menjadi seorang pelayan di gereja baptis di kota kelahirannya. Setelah dia menikah, dia pindah ke kota New York, dan kendati pun ia adalah seorang yang cacat, dalam hal ini dia tidak bisa berjalan, dia selalu berada di dalam atau di tempat tidur, dia terbaring di tempat tidur, tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk terus, ya, berkarya bagi Tuhan. Setiap hari dia isi dengan mendalami Alkitab dan menuliskan akan syair-syair lagu. Dan dia seringkali melakukan atau mengadakan pertemuan-pertemuan bersama dengan para pemimpin Kristen di rumahnya. Dia menggubah akan pujian ini 4 tahun sebelum dia meninggal. Dan dia pernah mengatakan bahwa saya punya senjata perang yang istimewa. Saya punya nama Yesus. Ketika penggoda mencoba membuat saya sedih, saya memanggil nama Yesus dan penggoda itu tidak lagi berkuasa. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan lagu yang dia gubah itu, dia berharap bahwa setiap orang dalam setiap situasi kehidupan yang dihadapi, mereka akan selalu memanggil Yesus, memanggil nama Yesus, dan mereka akan memperoleh kekuatan darinya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari sini, kita bisa menyimpulkan dari sini, untuk Lydia Baxter, Yesus adalah sumber harapan dalam hidup. Dia adalah sumber kekuatan. Ya, dia menginspirasi, ya, bahwa setiap Yesus hadir dalam kehidupan seseorang, maka ia akan memperoleh kekuatan menghadapi situasi apapun. Dan keinginan untuk dapat memperlihatkan tokoh Yesus yang menguatkan orang itulah yang juga bisa kita lihat dalam perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini. Perikop kita Ibu Bapak Saudara dibuka dengan pernyataan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mau menggambarkan Yesus sebagai pembawa sabda Allah yang terakhir. Bahkan dikatakan bahwa Yesus juga adalah firman yang menciptakan akan alam semesta. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa penulis mengungkapkan akan hal ini? Apa latar belakangnya? Apa persoalan yang dihadapi oleh komunitas orang percaya pada waktu itu? Sehingga penulis mempercakapkan tentang kedudukan Yesus
dibandingkan dengan para nabi, bahkan dengan para malaikat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, John Rain dalam bukunya yang berjudul Memahami Perjanjian Baru mengatakan bahwa surat Ibrani ini ditulis pada masa menjelang penganiayaan yang dicetuskan oleh Kaisar Nero oleh seorang penulis yang tidak dikenal. Para pembaca pertamanya ada sekelompok orang Kristen Yahudi Helenis di Roma yang berusaha untuk meloloskan diri dari akibat-akibat yang timbul bila orang lain tahu mereka adalah orang Kristen. Mereka mengikuti kembali akan kebiasaan-kebiasaan agama Yahudi, seperti tradisi peribadahan dengan persembahan korban, ya, atau aturan-aturan lainnya yang merupakan tradisi keyahudian. Mereka ingin dengan bersikap seperti itu, mereka ingin perlindungan yang diberikan negara bagi orang Yahudi. Ya, karena memang pada waktu itu Bapak Ibu, agama Yahudi itu dipandang sebagai salah satu agama yang dilindungi dalam kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang yang terdesak ini mereka berpikir kalau mereka mempraktikkan kembali kebiasaan-kebiasaan keyahudian, maka mereka akan aman. Ya, mereka akan aman. Dan juga persoalannya adalah mereka ingin juga tetap memiliki hak istimewa sebagai orang percaya. Yaitu apa? Keselamatan yang kekal. Dan penulis menyayangkan sikap mereka yang mementingkan diri sendiri. Mereka mengkhianati saudara seiman dan ikut serta dalam upacara-upacara keagamaan Yahudi yang sebenarnya menurut penulis merupakan penyangkalan terhadap apa yang telah dilakukan Yesus bagi mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan keseluruhan kitab Ibrani, maka kita akan lihat bahwa tulisan-tulisan itu memperbandingkan antara yang lama dan yang baru. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Antara Taurat dan Injil. Antara dosa dan rahmat. Antara perbuatan dan iman. Antara kematian dan karunia hidup yang kekal. Intinya, melalui tulisan ini, penulis ingin memperlihatkan Yesus dan karyanya merupakan penggenapan dari seluruh pemberitaan para nabi. Bagaimana penulis menggambarkan Yesus sebagai penggenapan berita para nabi? Mari lihat dalam bacaan kita. Pada bacaan kita pada ayat yang pertama dan kedua, penulis menggambarkan Yesus sebagai pembawa sabda Allah yang terakhir bagi manusia. Kalau kita perhatikan, pada bacaan kita, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus digambarkan di sini sebagai utusan Allah untuk menyampaikan akan firman Allah. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah Mesias yang datang untuk menyampaikan akan firman Allah. Kalau dalam perjanjian lama, Musa menjadi orang yang menyampaikan akan firman melalui Taurat, ya, ke-10 hukum Tuhan, maka pada masa kini, Yesuslah yang menyampaikan akan firman Allah kepada manusia. Jadi Yesus tergambar di sini sebagai pembawa sabda Allah, ya, dan dia juga adalah Mesias pilihan Allah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah 3, ya, gambaran itu. Mari kita lihat Kisah pasal 3 pada ayatnya yang ke-18. Dikatakan di sana, Kisah pasal 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi Mesias, Yesus adalah Mesias. Mesias, utusan Allah bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, ya,
bahwa dia dikatakan sebagai orang yang membawa akan sabda Allah, ya, firman Allah. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya di ayat 2b. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu ingat kan, dalam Kejadian 1 itu dikatakan Allah itu menciptakan dengan apa? Allah menciptakan dengan berfirman. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, itu berarti apa? Nah, itu berarti bahwa Yesus, ya, bersama dengan Allah menciptakan akan alam semesta. Itu yang gambaran yang mau dikasih lihat oleh penulis. Bahwa Yesus adalah representasi, ya, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan sebagai simbol dari kehadiran Allah di tengah hidup manusia, maka firman yang disampaikan itu penuh dengan kuasa. Coba perhatikan di ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana, ya, dengan firman Allah menciptakan segala sesuatu, maka Yesus dengan firman-Nya, dengan pemberitaannya, dia menjagakan seluruh kehidupan manusia. Dia menguatkan manusia, dia menghibur manusia, dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati. Seluruh karya Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia, ketika dia hadir di tengah-tengah hidup manusia, adalah gambaran karya Allah bagi manusia. So, apalagi yang Yesus lakukan? Mari perhatikan dalam bacaan kita di ayat yang ketiga. Di 3b. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Bapak Ibu ingat tadi ya, bahwa tulisan ini merupakan sebuah pembanding antara apa yang diajarkan pada Taurat, ya, apa yang mereka lihat dalam perjanjian lama, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam hukum perjanjian lama, orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, mereka harus terlebih dahulu melakukan upacara pentahiran, upacara penyucian dosa, baru kemudian mereka bisa kembali menjadi umat Allah. Tapi dalam bacaan kita dikatakan apa? Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, artinya adalah apa? Orang yang percaya pada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, maka dia ada dalam anugerah Allah. Dia diampuni dosanya. Dia tidak perlu lagi melakukan upacara pentahiran yang membutuhkan begitu banyak biaya, karena setiap kali mereka melakukan itu mereka harus membawa korban persembahan yang pasti tidak murah, Ibu Bapak Saudara. Tidak murah. Tetapi dengan iman kepada Tuhan Yesus, seseorang diselamatkan oleh Allah dari dosa. Jadi karya yang Yesus diperlihatkan oleh penulis, karya Yesus yang diperlihatkan oleh penulis adalah satu, ya, dia menjadi pembawa sabda Allah bagi manusia. Kemudian firman-Nya, pengajarannya penuh kuasa. Kemudian dia juga, ya, dengan karyanya dia menebus akan dosa manusia. Dan apalagi yang dia lakukan? Perhatikan pada ayat yang ketiga J. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Setelah Yesus menyelesaikan semua tugasnya itu, dikatakan apa? Dia duduk di tempat yang tinggi di sebelah kanan. Bapak Ibu, gambaran kitab suci tentang sebelah kanan itu bicara tentang tempat yang terhormat, tempat yang mulia. Jadi artinya apa? Yesus memerintah sebagai raja. Nah,
Dengan demikian, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tulisan awal dari penulis Ibrani ini, dia mau bilang bahwa Yesus yang mereka puji sembah itu adalah betul-betul Mesias yang telah datang ke dalam dunia, menghadirkan karya Allah itu secara nyata dalam hidup manusia, membawa pengajaran firman-firman yang menguatkan, menghiburkan, dan menghidupkan mereka. Lalu kemudian melakukan penebusan dosa untuk mereka. Sehingga mereka tidak lagi perlu untuk mempersembahkan korban-korban penyucian dosa ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan naik ke sorga dan memerintah sebagai raja. Dan posisinya lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di sorga. Artinya apa? Yesus sungguh-sungguh berkuasa di atas segalanya. Dengan pemikiran awal seperti inilah Ibu Bapak Saudara, kita boleh kemudian berefleksi pada saat pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa jangan pernah kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan, walau situasi paling sulit sekalipun kita hadapi dalam hidup. Jangan pernah kita menggadaikan akan iman percaya kita pada Tuhan hanya supaya hidup kita aman tanpa masalah. Tapi biarlah setiap kita berhadapan dengan situasi sulit seperti lagu tadi, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Jangan hilang harap percaya pada Tuhan Yesus. 1. Kedua, perikop pembacaan kita mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang percaya adalah firman Allah yang menguatkan, menghiburkan, menghidupkan kita senantiasa. Oleh karena itu apa Bapak Ibu? Tekunlah setiap hari untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman yang menguatkan kita dalam menghadapi setiap situasi dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ketika kita pada hari ini bersyukur bersama dengan para opa dan oma, mensyukuri ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10, seperti yang ada di dalam tata ibadah kita, tema kita pada saat ulang tahun ini adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Ini saya kutip Bapak Ibu dari ungkapan situasi, dikatakan menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini mengajak kita di ulang tahun ke-10 dari kaum lanjut usia, bahwa sesungguhnya kendati pun saat ini opa oma tidak bisa ibadah di gereja, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, bersukacita bersama, tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa tetaplah opa oma merasa bersyukur, bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan opa oma. Tetaplah opa oma bersemangat, bersemangat di dalam mendampingi akan anak, mantu, cucu, untuk menceritakan akan pengalaman-pengalaman hidup yang akan membuat mereka melihat bahwa satu-satunya yang bisa dipercaya dalam hidup ini hanyalah Tuhan Yesus. Dan opa oma yang dikasih Tuhan, mari jalanilah akan kehidupan ke depan dengan senantiasa memiliki komitmen untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, menceritakan tentang Yesus Kristus yang senantiasa menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Selamat ulang tahun opa oma, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan firman Tuhan ini, kita akan kidungkan pujian Gita Bakti 261.
bait 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersyukur, bersukacita. Karena di hari ini kami boleh bersama-sama dengan opa oma kami merayakan usia pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang ke-10. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sudah memberi semangat bagi opa oma kami dalam berkarya layan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Walaupun mereka dalam usia lanjut, tetapi tetap semangat dalam melayani Tuhan dan berkarya untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan kemampuan yang Tuhan beri bagi setiap opa oma kami untuk tetap berkarya dalam karya layan Pelkat PKLU. Biarlah Engkau berkati akan setiap
anggota Dewan Pelkat PKLU, setiap pengurus Pelkat PKLU di jemaat, setiap jemaat GPIB secara khusus di jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok, bahkan juga para calon pengurus dari Pelkat PKLU Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Biarlah Tuhan, baik anggota dewan, seluruh pengurus Pelkat PKLU di beragam jemaat, secara khusus di Jemaat Pancoran Rahmat, dan juga seluruh anggota Pelkat PKLU akan selalu boleh Tuhan segarkan. Segarkan dengan firman-Mu, segarkan dengan kekuatan yang daripadamu, segarkan dengan semangat yang terus Engkau kobarkan dalam hati mereka. Untuk terus boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka kendatipun dalam usia yang lanjut. Bapa, berkati opa oma kami dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan biarlah dimanapun opa oma kami berada, perayaan ulang tahun Pelkat PKLU hari ini akan kembali memotivasi mereka untuk senantiasa berjiwa penuh semangat dan senantiasa bisa menjadi sumber kehidupan bagi anak, mantu, dan cucu-cucu mereka. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami juga boleh belajar dari perenungan pagi ini. Kami pun didorong untuk terus berharap bersandar pada Tuhan dan tidak pernah kehilangan percaya kami padamu. Seperti lagu yang sudah dinyanyikan, ingat akan nama Yesus, biarlah itu sungguh-sungguh akan tertanam erat dalam hati kami, sehingga kami betul-betul dalam situasi apapun tetap melandaskan percaya kami pada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa Maha Baik. Di saat pagi hari ini kami juga mau berdoa, menyerahkan Bapak Ibu kekasih kami yang di dalam kelemahan tubuh. Untuk Bapak Frederick Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elsya Pranoto. Cinta Tuhan menjamah akan Bapak Ibu kekasih kami ini dalam seluruh keberadaan mereka Tuhan. Jika Tuhan izinkan mereka bergumul panjang dalam sakit, kuatkanlah dan teguhkan iman percaya mereka. Tapi kami yakin Tuhan, kendati pun dalam kelemahan dan keterbatasan, mereka tetap akan bersemangat untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka, kendati pun dalam tubuh yang kerap kali merasakan kelemahan. Kami berdoa juga untuk anggota keluarga mereka, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka semua Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah kehilangan percaya pada Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, bukalah jalan keluar, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan pengharapan yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk keluarga Tiur Siregar, keluarga Jimmy Sahitapi, dan keluarga Leginson Huta Barat. Penyertaan Tuhan akan senantiasa ada bagi keluarga-keluarga kekasih kami ini. Sehingga sungguh Bapa, mereka akan selalu melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini pun kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih kami yang bersyukur untuk pertambahan usia pribadi mereka di sepanjang minggu ini. Secara khusus di hari ini untuk Ibu Lili Heriani Senduk dan anak Hetva Jesia Vekta Ririhena yang berulang tahun di hari ini. Penyertaan Tuhan, cinta Tuhan ada untuk Ibu Lili dalam kehidupannya hari demi hari. Mendampingi akan suami, anak kekasih dan cucu. Engkau selalu jaga Ibu Lili. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Pun untuk anak Jesia dalam studinya. Berkati dia, berikan kepintaran, berikan keberhasilan dalam studi. Dan biarlah Tuhan dia akan berlimpah-limpah berkat daripadamu. Dan dia boleh Tuhan pakai dalam pekerjaanmu Tuhan dengan bakat, kemampuan, talenta yang sudah Tuhan beri untuk hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan.
Berkati kedua orang tua kekasih, Pak Henry Rihana dan Ibu Joy, sehingga mereka akan terus boleh mendampingi Jisya, mendorong dia mengembangkan talentanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami, Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan pelayanan, karya-karya lain yang ada, termasuk juga dalam pergumulan kami untuk mewujudkan kerinduan beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah ya Bapa akan setiap upaya pencarian dana, baik dalam bentuk proposal yang kami upayakan sekarang, biarlah itu boleh berhasil. Tuhan berkati setiap donatur yang sudah memberi, maupun calon donatur, Tuhan gerakkan hati mereka untuk juga boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan ini. Kami juga berdoa jika Tuhan mau pakai penjualan pasturi sebagai alat kami untuk mendapatkan sejumlah dana, biarlah Tuhan pakai, kirimkanlah kepada kami pembeli yang terbaik dengan harga yang tepat, sehingga kami boleh mendapatkan pembeli dan pasturi terjual, kami boleh menyelesaikan beberapa tanggung jawab kami, dan kami juga dapat membeli pasturi yang baru. Tuhan berkati panitia, berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati juga tim 9060, tim kerja 9060 dalam tanggung jawab mereka, dalam penandatanganan 100 anggota jemaat yang sudah mengumpulkan KTP, biarlah Tuhan tolong. Proses pengurusan izin prinsip, Tuhan tolong agar semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami, kalau Tuhan yang tuntun kami, maka kami pasti dapat mendapatkan IMB untuk beribadah dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan tolong Tuhan kehadiran kami di tengah masyarakat di sini, biarlah boleh diterima dan kiranya kerajaan Allah boleh kami hadirkan di sini. Damai sejahtera-Mu boleh hadir bersama dengan kehadiran kami di sini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk proses pembinaan anggota majelis jemaat dan calon anggota majelis jemaat tambahan yang sedang berlangsung. Tuhan berkati. Sehingga semua proses ini boleh mempersiapkan rekan-rekan yang akan mengaku ya dengan segenap hati sebagai anggota majelis jemaat, bersama dengan rekan-rekan presbiter melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun juga dalam persiapan para calon pengurus Volkat untuk mereka menjawab akan panggilan dan pengutusan-Mu juga Tuhan siapkan mereka, hati pikiran mereka untuk mengemban tanggung jawab yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan hidup bangsa negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin semua persoalan yang ada saat ini boleh kami selesaikan, boleh kami hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Pada akhirnya, semua yang telah melayani bersama di hari ini, semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Dan kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami, masa depan kami, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata,
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Marilah mengucap syukur pada Allah atas selamat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata, apapun di dunia tak seperti. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup, serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu, dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah PA, ibadah PT, serta ibadah-ibadah rutin keempat Pelkat, serta ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Yang pertama, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Saudari Ruth Naibaho. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Yang kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Wai. Pelayan liturgi Penatua Petra Lesilolo. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancoranrahmat.org. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Diaken Riauna Taidi, pelayan liturgi Ibu Gladys Sundun. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, atau unit misioner.
Bidang 4 PPSDI peningkatan peran keluarga PPK. Yang pertama, pembinaan majelis jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah dilaksanakan pembinaan bagi calon anggota majelis jemaat tambahan dan anggota majelis jemaat pada hari Sabtu 3, 10, dan 17 Oktober 2020. Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai dengan Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa agar proses pembinaan berjalan lancar. Yang kedua, retret anggota majelis jemaat dan pengurus Pelkat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan retret bagi anggota majelis jemaat, calon majelis jemaat dan anggota majelis jemaat serta calon pengurus Pelkat dan calon pelayan PA pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Pembicara Pendeta Ria Antameng. Retreat dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting. Harapan kami setiap calon dan anggota majelis jemaat dan calon pengurus Pelkat dan pelayan PA dapat mengikuti kegiatan ini. Mohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat. Peneguhan calon majelis jemaat tambahan, pengurus Pelkat dan pelayan PA, serta perkenalan komisi. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan peneguhan calon anggota majelis jemaat tambahan, calon pengurus Pelkat dan pelayan PA, serta perkenalan komisi secara bertahap yang akan dilakukan di Gedung Serbaguna, Jalan Daya Guna 1 nomor 55, RT 003 RW 02, Mampang, Pancoran Mas Depok, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun peneguhan bertahap itu diatur pada Warta Jemaat halaman 6. Demikianlah penekanan Warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerah-Nya, hanya oleh kasih serta kemurahan-Nya, sehingga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau Pelkat PKLU GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendati pun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema Hari Ulang Tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman, sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemik ini, untuk melawan virus COVID-19, dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema Hari Ulang Tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini
akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan itu untuk menjalaninya kehidupan di masa pandemik ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, komputer, televisi, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain jauhi kerumunan atau keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks dengan tetap memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Majelis Sinode GPIB. Ibu Bapak, anggota PKLU kami undang berdiri. Kita akan menyanyi dengan nyanyian Sampai Masa Tua.
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bapak Ibu, kita akan masuki minggu gumul juang kita yang baru. Mari masuki dalam tetap meletakkan harap percaya kita kepada Tuhan Yesus dan jadikan firman-Nya sebagai kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya hadir menyertai ibu bapa saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya.